maka akan ditahan, dihalangi sekelompok dari kalian, maka tidak akan bisa sampai kepadaku. Ya Rabbi haula'i min ashabi. Aku berkata, ya Rabbku, mereka itu dari sahabatku. Itu Rasulullah pernah ketemu mereka, mereka pernah belajar sama Nabi, mereka pernah mendengar hadis-hadis Nabi. Fayujibuni malak, maka malaikat berkata, fayaqulu wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak? Tahukah engkau apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal? Itu Nabi tidak tahu. Ya. Dalam hadis yang lain, fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelah engkau meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, Usayhabi. Usayhabi itu isim tasghir dari sahabatku. Maksudnya sekelompok kecil dari sebagian orang. Dalam riwayat yang lain, innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Mereka murtad setelah engkau meninggal dunia. Ana Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Nabi SAW bersabda, taridu alayya ummatil hawdha. Umatku pada datang menghampiriku di telaga. Kata Rasulullah mengatakan, ana faratukum alal haud. Saya yang duluan pergi ke telaga. Untuk al-farat maksudnya yang datang al-mutaqaddim ala ghairihi, yang datang lebih dahulu kemudian menyiapkan. Rasulullah tunggu di telaga menanti umatnya datang. Maka datanglah umatku menuju telagaku. Wa ana adzudun nasa anhu kama yadzudur rajulu ibila rajuli an ibilihi. Saya menghalangi orang-orang lain yang masuk ke telagaku sebagaimana pemilik onta menjaga air untuk ontanya. Kalau ada onta lain mendatang, dia usir. Saya seperti itu. Maka sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ata'rifuna? Wahai Rasulullah, apa kau mengenal kami? Naam lakum sima laisa li ahadin ghairikum. Kalian memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh selain kalian. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian akan mendatangiku dalam kondisi bercahaya bekas wudu kalian. Wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum fala yasiluna. Maka akan ditahan, dihalangi sekelompok dari kalian, maka tidak akan bisa sampai kepadaku. Ya Rabbi haula'i min ashabi. Aku berkata, ya Rabbku, mereka itu dari sahabatku. Itu Rasulullah pernah ketemu mereka, mereka pernah belajar sama Nabi, mereka pernah mendengar hadis-hadis Nabi. Fayujibuni malak, maka malaikat berkata, fayaqulu wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak? Tahukah engkau apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal? Itu Nabi tidak tahu. Ya. Dalam hadis yang lain, fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelah engkau meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, Usayhabi itu isim tasghir dari sahabatku. Maksudnya sekelompok kecil dari sebagian orang. Dalam riwayat yang lain, innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Mereka murtad setelah engkau meninggal dunia. Baik. Para ulama menyimpulkan bahwasanya yang terusir dari telaga yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Di antaranya orang munafik, di antaranya orang yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah meninggal, banyak yang murtad. Ya, seperti apa di antaranya? Orang-orang munafik yang Rasulullah tidak tahu. Tidak tahu, karena tidak semua orang munafik Rasulullah SAW tahu. Ternyata setelah Rasulullah meninggal nampak kemunafikan mereka. Dalam Quran surat At-Taubah 9 ayat 101. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ahlil Madinati maradu 'alan nifaq." Di antara penduduk Madinah ada orang-orang yang keterlaluan dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Engkau tidak mengetahui mereka namun kami tahu. Jadi ada orang munafik yang Rasulullah SAW tidak tahu. Nanti setelah Rasulullah meninggal maka nampak mereka murtad. Di antaranya adalah orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar. Maksudnya karena orang murtad tersebut Rasulullah kenal. Rasulullah kenal. Rasulullah mengatakan rijalun. Dalam sebagian riwayat ar-rahtu sekelompok orang, usayhabi sekelompok orang, saya terkenal mereka. Ya, orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar. Dan mereka yang murtad di zaman Abu Bakar ada dua model. Yang pertama yang mengikuti nabi palsu.
Yang kedua adalah yang mengingkari zakat. Mengingkari kewajiban zakat. Ini juga murtad. Ketika Nabi SAW meninggal, banyak Nabi palsu, di antaranya Musailimah Al-Kadzab. Sudah muncul sejak zaman Nabi ada. Dan Musailimah dari kabilah Hanifah, Banu Hanifah, di timur kota Madinah. Maka ketika salah seorang ditanya, bagaimana tentang Musailimah, kata orang tersebut, ini di Banu Hanifah, kata dia, "Al-kadzabu Rabi'ah ahabbu ilayya min sadiq Mudar." Pendusta dari Rabi'ah, yaitu dari kabilah Bani Hanifah, lebih saya sukai daripada orang yang jujur dari Mudar. Karena keturunan Arab ada kembali kepada Rabi'ah dan Mudar. Mudar turun kepada sampai kepada Nabi SAW. Rabi'ah diantaranya Banu Hanifah. Jadi mereka fanatik waktu itu. Mereka bilang, Quraisy punya Nabi, kami juga punya Nabi sendiri. Sama-sama kita punya Nabi. Nabi Quraisy, Nabi Bani Hanifah. Sehingga mereka ketika itu benar-benar percaya kepada Musailimah dan mereka berjihad membela Musailimah seperti sebagaimana para sahabat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya para ulama mengatakan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Karena dalam hadis kata Rasulullah di antaranya in ahdatsu, yang mereka ada-adakan. Mereka ada-adakan. Dan ihdas maknanya adalah bid'ah. Sehingga para ulama mengatakan maksudnya adalah pelaku-pelaku bid'ah yang besar-besar, seperti terkait dengan akidah, seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah. Mereka ini adalah orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang-orang yang zalim. Yang zalimnya terlalu besar. Di antaranya para pemimpin yang zalim. Yang zalim yang berubah. Dalam riwayat kata hadis sallallahu alaihi wasallam, innahum qad ghayyaru, innahum qad baddalu wa ghayyaru. Baddalu wa ghayyaru. Mereka telah merubah. Mereka telah merubah. Merubah dan mengganti. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, maksudnya dimaksud adalah orang-orang yang zalim, para penguasa yang zalim, yang mereka merubah hukum-hukum Islam jadi hukum-hukum selain hukum Allah, yang mereka menzalimi banyak manusia di atas selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendatangi telaga dan mereka akan dilarang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.